Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih jumpakan kita di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan bisa kita aplikasikan dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sama-sama haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, tauladan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengingat kembali bahasan yang sering disampaikan oleh para pembicara gitu ya tentang hadis yang patut sekali kita renungkan gitu ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kita tahu di dalam rukun iman, kita di tepatnya rukun iman kelima ya. Itu kita di sana diwajibkan untuk beriman kepada hari akhir ya, gitu. Iman kepada hari akhir gitu. Nah, dan kita juga tahu gambaran tentang hari akhir itu luar biasa begitu ya. Gambarannya bahkan di dalam surat Abbas itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi begitu ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, seperti itu. Shadaqallahul azim. Di sana disebutkan tidak satu dengan yang lainnya itu tidak saling peduli lah, istilahnya seperti itu ya, bahkan sampai bahkan sama anaknya, sama orang tuanya, bahkan mereka tidak peduli gitu karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing ya, kurang lebih seperti itu urusannya gitu. Bahkan digambarkan juga di hadisnya Rasulullah bahwa masing-masing kita itu bahkan tenggelam oleh keringatnya gitu ya, ada yang disebut begitu, tenggelam oleh keringatnya gitu, karena matahari itu betul-betul dekat gitu ya, betul-betul dekat dengan kita gitu. Tapi kabar gembira di dalam hadis yang tadi saya sampaikan dari Abu Hurairah gitu ya, beliau menyampaikan hadis Rasulullah, yaitu ada 7 golongan yang mana golongan ini ya itu mendapatkan naungan, di mana yang lainnya itu sibuk ya, maksudnya tidak tenang gitu ya, mereka masih dalam kondisi yang bingung, ini saya nih kondisinya gimana gitu ya. Tapi ada 7 golongan yang mana mereka itu tenang ya. Kenapa tenang? Karena mendapatkan naungan dari Allah gitu ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana naungan itu hanya Allah yang bisa memberi gitu ya, yang hanya Allah yang bisa memberi gitu. Yang pertama gitu ya, yaitu imam yang adil ya, imam yang adil atau pemimpin yang adil, bisa disebut seperti itu ya. Pemimpin mungkin dalam skala besar ya, kita bisa ambil misalnya presiden gitu ya, tapi pemimpin itu kan bukan hanya skala besar, ada skala kecil gitu. Siapa? Ya diri sendiri kan. Di dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kan seperti itu ya. Setiap kalian itu pemimpin gitu kan. Dan kalian akan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil yaumil kiamah, betul nggak? Ya. Di yaumil kiamah nanti, seperti itu. Nah, menyikapi tentang pemimpin yang adil ini begitu ya, kita ambil dari skala yang kecil saja lah, diri kita sendiri begitu ya. Ya, salah satu yang tadi diberikan naungan adalah pemimpin yang adil gitu. Yang mana kalau kita mengambil makna adil yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada
tempatnya seperti itu ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pemimpin yang adil ini berarti ya kalau dalam makna sesuai dengan ininya apa namanya, sesuai dengan posisinya gitu ya, itu Muhammad Rashid Ridho, bukan, Rashid Ridho betul ya? Iya, kalau nggak salah sih, saya lupa. Rashid Ridho betul ya? Temannya Muhammad Abduh ya? Iya. Iya, kalau nggak salah sih, saya lupa lagi. Muhammad Rashid Ridho ya, salah satu pembaharu Muslim gitu ya. Beliau memaknai adil itu adalah memberikan hak ya, memberikan hak seseorang gitu ya, sesuai dengan ininya gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya lah, seperti itu, bisa disebut seperti itu gitu. Jadi kenapa di sini pertama pemimpin yang adil gitu ya, kita bisa gambar apa mengambil realitanya lah, bahwa ketika seorang pemimpin itu adil gitu ya, kita bisa bayangkan gambarannya adalah sesuai dengan sejarah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya waktu itu. Gambaran pemimpin yang adil itu di sana, bahkan sang penggembala gitu ya pada masa itu bisa menandai negaranya itu dipimpin sama orang yang adil apa tidak gitu. Dengan apa? Sederhana sekali. Ketika serigala tidak berani menerkam domba. Nah, domba yang dia gembala gitu ya. Ya itu gambaran bahwa berarti saking adilnya gitu ya, gambarnya saking adilnya kepemimpinan masa itu sampai serigala aja nggak berani macam-macam gitu, nggak berani macam-macam gitu. Dan sebaliknya gitu, penggembala saat itu menandai ketika pemimpin itu mulai bergeser gitu ya, ya pada saat gembalanya itu mulai diterkam oleh serigala gitu. Dan ketika dirunut ceritanya, ternyata saat itu Umar bin Abdul Aziz memang sudah lengser gitu, sudah tidak menjadi pemimpin. Itu gambaran pemimpin yang adil ya, Masya Allah, luar biasa. Itu tentang yang pertama, pemimpin yang adil ya. Tadi masuk kembali lagi pada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah gitu. Jadi pemuda ini dalam kehidupannya seperti itu ya, dia terjaga gitu ya, terjaga dari berbuat tidak baik lah, berbuat tentu saja dari balik lah ya, mungkin dihitungnya seperti itu ya, di usianya yang masih muda gitu, tapi dia terjaga dalam ketaatan kepada Allah seperti itu. Ini pasti langka ya di masa sekarang gitu, langka sekali gitu. Makanya semakin dekat dengan hari kiamat ini akan semakin langka ya gitu. Semakin dekat dengan hari-hari akhir itu akan semakin langka. Makanya jaminannya luar biasa gitu ya, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ya, kalau di hadisnya disebut rajulun gitu ya. Rajul berarti laki-laki ya, berarti ya diutamakan laki-laki. Diterjemahkan sebagian ulama menyebutnya ya ini laki-laki, karena disebutnya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid gitu, dengan masjid. Biasanya kan perempuan nggak wajib ke masjid gitu ya, laki-laki yang ini yang terpaut dengan masjid gitu. Nah, di sini diartikannya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid gitu. Jadi ketika dia berada di dalam masjid ya dalam kondisi yang, maksudnya di sana dia mencari ketenangan gitu ya. Mencari ketenangan, karena dikisahkan juga tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu sedang tidak baik-baik saja dengan istrinya, yaitu Fatimah. Kemudian Rasulullah mencari Ali gitu, karena mungkin ada hajat kan dengan Ali gitu, kata Rasulullah. Mana nih putra pamanku gitu. Maksudnya Ali gitu ya. Mana nih putra pamanku gitu. Kata Fatimah tadi keluar gitu kan. Kemudian Rasulullah mencari gitu. Dan yang beliau tuju apa? Masjid. Karena Rasulullah tahu gitu bahwa Ali ya kemana lagi gitu kan, kalau sedang gundah di rumah ya ke masjid gitu. Dan memang betul, ketika Rasulullah ke masjid ya dia menemukan Ali di sana gitu. Ya, itu seseorang yang
hatinya terpaut dengan masjid gitu. Kemudian selanjutnya, yang keempat ya, tepatnya yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya kan? Gitu. Dia bertemu, dia berpisah karena Allah gitu, ya. Jadi bukan karena saling menguntungkan, ya kan? Ya sekarang itu kan kita banyak komunitas persahabatan gitu, tapi kan dalam rangka apa? Saling menguntungkan gitu, saling menguntungkan, sama-sama hobi masak, sama-sama hobi belajar misalnya matematika dan sebagainya. Bukan itu ya maksudnya ya gitu. Kalau yang kayak gitu kayak rapuh sih biasanya ya. Karena sebatas kepentingan gitu, Makanya di sini yang yang istimewa adalah dua orang yang berteman atau bersahabat atau yang menjalin ukhuwah gitu karena Allah gitu. Jadi pertemuan mereka, jalinan yang terjadi itu ya semata-mata karena Allah gitu. Jadi sewaktu-waktu misalnya berpisah gitu, ya dia nggak depresi gitu ya, dia nggak sedih, ya karena semua itu takdir gitu ya. Karena semua takdir, mahfudzat atau apa gitu menyebutkan bahwa ya setiap pertemuan ya pada akhirnya kan ada perpisahan karena ini di dunia gitu ya kan. Kalau mau pertemuan abadi ya ada, tapi nanti di akhirat ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi sampaikan adalah dua orang yang saling mencintai, yang mana di dalamnya bertemu berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina. Ini berat emang ya. Ya, tapi ini marak ya. Makin kesini makin marak gitu ya. Model-model perzinaan juga marak gitu. Bahkan ya sesama keluarga gitu bahkan ya. Na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Di sini disebutkan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang pertama cantik, kedua terhormat. Maksudnya terhormat itu adalah dia bukan perempuan biasa saja gitu ya, tapi dia memang punya jabatan gitu ya, terhormat dalam artian adalah di mata manusia gitu ya. Tapi pemuda ini menyatakan menolak gitu, menolak mentah-mentah gitu istilahnya gitu, menolak dengan telak gitu. Kenapa? Karena ia takut kepada Allah. Nah, ini juara bahasanya begitu, sangat juara gitu, makanya sampai Allah hadiahi sebuah naungan nanti ya di yaumil qiyamah gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi gitu. Hingga tangan kanannya itu tidak tahu tangan kirinya ya. Ya. Ya, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanan, saking sembunyi-sembunyinya begitu ya, saking sembunyi-sembunyinya gitu, sampai diumpamakan seperti itu gitu ya. Tentu ada gitu sedekah yang terang-terangan gitu ya, gitu. Tapi di sini disebutkan seseorang yang bersedekah secara sembunyi gitu, karena insya Allah gitu ya, insya Allah menurut hemat saya juga sedekah secara sembunyi-sembunyi itu mungkin lebih terjaga dari riya ya. Gimana dia mau riya orang sembunyi-sembunyi gitu ya kan gitu ya. Dan biasanya gitu kan, makanya salah satu nasihat para ulama untuk kita gitu ya, untuk kita yang awam ini gitu, bahwa biasanya mereka menyampaikan begini, dawamkan satu kebaikan gitu ya, dawamkan satu kebaikan yang mana hanya Allah kemudian kamu saja yang tahu gitu, karena itu menyelamatkan gitu kan. Berapa banyak orang-orang soleh gitu yang meninggal karena kebaikan yang sembunyi-sembunyi itu gitu, yang bahkan ya manusia nggak tahu, hanya Allah saja kemudian dia yang tahu gitu. Masya Allah gitu ya, apa dahsyatnya berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Tapi jangan ujub juga ya nggak, jangan ujub juga gitu. Udah sedekah sembunyi-sembunyi ujub lagi ya, bahaya gitu kan. Ujub kan dalam hati ya, gue gitu kan, gitu ya.
gitu, jangan ujub juga gitu. Ya itu salah satu penyakitnya seseorang kan ketika dia melakukan sesuatu diam-diam, kebaikan diam-diam, tapi kemudian ujub. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi sepi, berzikir gitu ya kepada Allah dalam kondisi sepi, kemudian dia menangis di saat itu gitu ya, menangisi dosanya gitu ya, menangisi kesalahannya gitu. Nah, ini juga termasuk di dalam 7 golongan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Mari kita sama-sama kalaupun kita belum bisa gitu menjadi salah satu dari 7 orang ini, setidaknya berusaha untuk mendekati ya gitu. Mendekati semampu kita masuk ke golongan yang mana sih gitu ya. Karena ya rela tidak rela gitu ya, atau suka tidak suka gitu, kita pasti pengen gitu ya, pengen di kondisi seperti ini gitu, tapi dengan usaha tentunya gitu. Makanya mari sama-sama kita berusaha semaksimal kita gitu ya untuk mendekati ya salah satu poin dari 7 poin mereka yang mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah gitu. Selagi ada usia ya kan, selagi ada usia gitu. Kenapa kita tidak usaha seperti itu, supaya nanti ketika menghadap Allah gitu kan, kita ada alasan gitu. Kita ada alasan untuk apa aja sih waktu kita gitu kan. Untuk apa aja sih waktu kita? Karena kan setiap detik kita akan ditanya ya kan. Kita akan ditanya untuk apa sih kehidupan kita ini gitu. Nah, ketika kita terlalu lalai gitu, takutnya gitu. Nanti kita di sana tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu, dan terlalu lama transit gitu, terlalu lama transit gitu kan. Sudahlah di dunia seperti ini, transitnya kelamaan di sana kan bahaya gitu kan. Ya, demikian mudah-mudahan sedikit renungan ini bisa menggugah kembali semangat kita yang mungkin redup ya di dalam menjalani jalan yang mudah-mudahan Allah ridhoi ini gitu. Kalau kata siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani ya, jalan ini atau jalan kebaikan ini itu panjang sekali gitu ya. Kita tidak dituntut untuk kemudian sampai di akhir kebaikan, akhir dari jalan ini gitu. Tapi kita dituntut untuk istiqomah di atasnya gitu ya. Ya dengan terseok-seoknya kita gitu kan. Jatuh lagi gitu kan, jatuh maksudnya dalam dosa gitu ya. Tapi ya mari sama-sama gitu. Mari sama-sama kita jatuh-jatuhnya tadi ya, jatuh-jatuhnya kita di dalam keburukan itu yang masih, mari kita sama iringi dengan istighfar gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah izinkan kita untuk meraih gitu ya, atau termasuk di dalam salah satu dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin atas segala hal yang kurang diperkenani di dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.